Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bu Ariana selaku guru kimia. Saya Zara Alsabila dari kelas 11 F3, absen 36. Di sini saya akan membuat video tentang materi asam basa. Semoga video yang saya buat sesuai dengan ketentuan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk materi asam basa di sini, yang pertama saya akan membahas dulu tokoh-tokoh kimia yang berjasa dalam penemuannya dan kebetulan yang berkesinambungan juga dengan teori asam basa. Yang pertama ada Svens August Arrhenius, pencetus teori asam basa pertama yang mengemukakan pendapatnya pada tahun 1884 saat berusia 25 tahun. Di sini Arrhenius mengklasifikasikan senyawa sebagai asam dan basa berdasarkan jenis ion yang terbentuk ketika senyawa tersebut ditambahkan air. Penemuan kimianya itu mendapat penghargaan Nobel dalam kimia atas karyanya mengenai ionisasi pada tahun 1903. Ia mengemukakan bahwa senyawa dalam larutan dapat terurai menjadi ion-ionnya. Dan kekuatan asam dalam larutan aqua tergantung pada konsentrasi ion-ion hidrogen di dalamnya. Langsung saja di sini teori asam basa yang pertama yaitu teori dari Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan zat elektrolit yang memberikan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Contohnya seperti asam klorida atau HCl, asam sulfat atau H2SO4, dan asam nitrat atau HNO3, dan masih banyak lagi. Basa merupakan zat elektrolit yang memberikan ion OH- ketika dilarutkan ke dalam air. Contohnya natrium hidroksida atau NaOH, kalium hidroksida atau KOH, dan masih banyak lagi. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu hanya berlaku untuk larutan di dalam air. Identifikasi asam basa bergantung pada larutan zat, bukan pada zat individunya sendiri. Artinya, teori asam basa ini hanya dapat mengklasifikasikan asam basa dalam bentuk cair, tidak bisa dalam bentuk gas ataupun padatan. Selanjutnya yang kedua, ini ada Bronsted dan Lowry. Pada tahun 1923, ahli kimia fisika Johannes Nicolaus Bronsted di Denmark dan Thomas Martin Lowry di Inggris, keduanya secara independen mengajukan teori yang dinamai menurut nama mereka. Jadi nama teori ini Bronsted-Lowry. Menurut mereka, asam dan basa ini didefinisikan berdasarkan cara senyawa itu bereaksi satu sama lain dan menggeneralisasikannya. Hal ini paling baik diilustrasikan dengan persamaan kesetimbangan. Penemuan kimianya juga yaitu menjelaskan rumus kimia dari pasangan asam basa konjugasi dan hanya berbeda satu proton H+ saja. Selanjutnya langsung masuk di sini teori dari Bronsted-Lowry. J.N. Bronsted dan T.M. Lowry menyatakan bahwa sifat asam ataupun basa ditentukan oleh kemampuan senyawa melepas ataupun menerima proton. Menurutnya asam di sini adalah spesies yang dapat memberikan proton H+ atau disebut sebagai donor proton atau proton donor. Dan basa merupakan spesies yang menerima proton H+ disebut sebagai proton acceptor. Asam basa tersebut disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Seperti contohnya di sini, NH3 direaksikan dengan H2O menjadi NH4+ dan OH-. Di sini H2O berperan sebagai asam dan OH- merupakan basa konjugasinya. Karena H2O memberikan proton H+-nya kepada OH-. Selanjutnya di sini adalah NH4 sebagai asam konjugasi dan NH3-nya sebagai basa. Selanjutnya tokoh yang ketiga ada Gilbert Newton Lewis. Gilbert Newton Lewis pada 23 Oktober 1875 dan meninggal pada 23 Maret. Ia merupakan ilmuwan kimia dari Amerika Serikat yang dikenal pada penemuan ikatan kovalen atau lihat struktur Lewisnya dan tulisannya Atom and the Molecule. Permunian air berat, perumusan ulang termodinamika kimia, teori asam basa Lewis, dan eksperimen-eksperimen fotokimianya. Jadi di sini penemuannya lumayan banyak dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang tadi. Dalam teori asam basa Lewis ini dan eksperimen-eksperimen fotokimianya, pada tahun 1926, Lewis ini menciptakan istilah foton sebagai nama unit terkecil dari energi radiasi. Ia adalah seorang anggota Alpha Chi Sigma
yang merupakan sebuah kelompok perkumpulan para ahli kimia profesional. Dan dalam karir pengajarannya yang panjang, adalah seorang profesor kimia di Universitas California, Berkeley. Beliau mencetuskan teori asam basa Lewis pada tahun 1923. Langsung masuk ke teorinya, menurut teori asam basa Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang menyumbangkan atau mendonasikan pasangan elektron, di mana transport elektron tersebut membuat asam dan basa bereaksi sehingga menghasilkan ikatan kovalen koordinat. Untuk teori ini harus diketahui terlebih dahulu bagaimana ikatan kovalen dari senyawa tersebut. Seperti contohnya di sini ada NH3, NH3 sebagai basa, dan BF3 sebagai asam. Di sini masih ada sisa elektron 2 elektron di N dan ditransport atau diberikan kepada BF3. Jadinya bereaksi membentuk ikatan kovalen seperti ini. Ikatan kovalen koordinat. Ternyata di sini ada sifat larutan asam basa. Untuk asam, sifat yang pertama itu rasanya asam ataupun masam, bersifat korosif, menghasilkan H+, memerahkan kertas lakmus, baik kertas lakmus merah ataupun biru, ketika diberikan larutan asam akan berubah menjadi merah. pH-nya kurang dari 7, bereaksi dengan logam, bereaksi dengan garam karbonat, dan bereaksi dengan basa. Di sini basa, sifat yang pertama itu rasanya pahit, licin, kaustik, membirukan kertas lakmus. Jadi ketika diteteskan dalam kertas lakmus biru ataupun merah, basa akan mengubah kertas lakmus itu menjadi warna biru. pH-nya itu lebih dari 7, menghasilkan OH-, bereaksi dengan asam, menghasilkan garam dan air. Di sini ada identifikasi asam dan basa. Alat indikator untuk mengidentifikasi asam basa yang pertama, yang paling umum ada kertas lakmus merah maupun biru. Selanjutnya ada pH meter. pH meter merupakan suatu alat yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. pH meter dapat mengukur sifat larutan secara cepat dan tepat. Biasanya pH meter ini digunakan untuk indikator titrasi asam dan basa. Di sini ada indikator alami. Indikator alami ini berasal dari bahan alami yang telah diekstrak dan sedemikian rupa. Biasanya indikator ini tuh berasal dari tanaman-tanaman yang memiliki warna pekat, seperti wortel, kunyit, dan bisa juga kulit manggis. Selanjutnya adalah indikator buatan, yaitu indikator larutan yang dibuat dan digunakan. Biasanya adalah metil jingga, bromtimol, mentul merah, dan juga phenolphthalein. Selanjutnya di sini ada latihan soal. Yang pertama yaitu mencari konsentrasi. Larutan CH3COOH 0,01 m, Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi ion H+ larutan tersebut adalah, yang ditanya adalah konsentrasi. Di sini sudah diketahui bahwa CH3COOH merupakan asam lemah. Karena asam jadi merupakan rumus H+. H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Langsung dimasukkan angka yang sudah diketahui, 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 min 5. Dihasilkan 4,2 dikali 10 pangkat min 4. Jadi ini dia hasil akhir akarnya, ditanya hanya nilai konsentrasi ion H+. Selanjutnya di sini yang ditanya, yang merupakan reaksi asam basa menurut teori Arrhenius adalah, ini dibagi menjadi 5 opsi ya. Opsi 1, KOH dengan NH3 menjadi KNH2 tambah H2O, BH3 tambah NH3 menjadi NH3BH3, KOH ditambah CH3COOH menjadi CH3COOK ditambah H2O, NH4Cl ditambah KOH menjadi CkCl ditambah NH4OH. Terus opsi yang terakhir yang kelima, H2SO4 ditambah CH3COOH menjadi CH3COOH2 ditambah CH3COOH2 plus ditambah HSO4-. Nah, menurut Arrhenius, asam itu merupakan ion yang menghasilkan H+, dan basa merupakan ion yang menghasilkan OH-. Sehingga diketahui di sini
Pada opsi yang ketiga, KOH. KOH merupakan hasil dari K plus dan juga OH min, berarti menghasilkan ion OH min. Dan juga CH3COOH merupakan hasil dari CH3COO min dengan H plus, berarti menghasilkan H plus. Sehingga jawabannya pada pertanyaan ini adalah opsi ketiga. Sekian video dalam materi asam basa kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.